Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Mbak Rani, terima kasih LPKN yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya buat saya ini sesuatu yang luar biasa, membanggakan lah ya. Karena barangkali dalam sejarah berbicara di hadapan ribuan orang, dalam kehidupan saya baru ini terjadi. Maka ini sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Dan Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian juga, tentu saya sukanya dengan LPKN ketika acara kegiatan pelatihan dimulai, beliau merondonkan sebuah kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang saya suka sekali. Membangkitkan semangat karena kita tidak bertemu, tetapi dengan satu kesatuan ini menjadikan kita punya motivasi dalam bertempur melawan kondisi yang tidak terbentuk ini. Terus yang kedua, kami ucapkan juga kepada Ketua LPKN Bapak Andi Jabur Rahman yang brilian, luar biasa. Kalau kita bisa bicara 3-4 jam, barangkali beliau ini nggak tidur dalam 3 hari. Saya tahu betul karena kesuksesan itu ditentukan oleh preparation. Sukses selalu dan saya selalu buat Pak Andi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau melihat lagu Indonesia Raya, saya pernah mendengar dan ini selalu terngiang ada seorang kolonel berbicara kepada saya begini. Adik-adik sekalian, Om ini jadi tentara. Tetapi adik-adik sekalian nanti punya cita-cita, punya mimpi, silakan saja. Apa yang mau dicapai? Boleh jadi pegawai negeri, boleh jadi dokter, tetapi intinya adalah karena yang Anda lakukan. Boleh jadi dosen, boleh jadi konsultan. Selagi itu untuk membangun negeri ini, itu adalah bagian dari bela negara. Dan bela negara itu tidak harus perang. Nah, dalam hal ini kemarin saya mengikuti kegiatan di Sesko TNI, sama juga. Banyak juga pesertanya. Apa yang dia capai? Apa yang saya tangkap dari situ? Bahwa ekonomi adalah bagian dari membangun kesejahteraan bangsa dan kekuatan. Salah satunya untuk melawan sebuah penjajahan yang tidak berbentuk ini adalah membangun ekonomi. Ada istilah desa tangguh. Ada istilah kelurahan atau kecamatan tangguh. Itu adalah dibentuk dari sebuah ekonomi kerakyatan. Harus punya semangat yang tinggi, harus punya motivasi yang tinggi. Dan tentunya pada hari ini, kita berbicara dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada UKMK, ada industri strategik, ada para top management, ada pimpinan company, termasuk di sini kita semua. Tentu berharap dengan apa yang saya sampaikan tentang ISO, ini sebagai fondasi karena ISO itu memberikan sebuah perintah. Ada yang sudah terpenuhi, ada yang belum terpenuhi, tetapi ini adalah sebuah proses perjalanan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, materi saya sudah saya siapkan. Terima kasih kepada peserta yang sudah bersedia untuk mendengarkan saya. Jadi kalau latar belakang saya tidak usah saya sebutkan lagi, saya hanya tadi mengutip sedikit. Memang sama, saya juga praktisi. Jadi pada tahun 94 saya itu sebagai staf di Dokumen Control Center. Jadi jalanin aja apa yang kita perintahkan oleh top management. Top management bilang begini, Surahman, tahun 94, Anda harus jadi dokumen kontrol. Target Anda adalah bagaimana ISO ini kita bisa capai. Karena begini, kalau kita tidak mendapatkan ISO, jadi kita ini nanti nggak dapat order dari pelanggan. Karena ini requirement customer. Jadi awalnya adalah karena requirement customer, jadi saya jalanin aja itu sudah. Nah, buat saya ISO itu adalah ilmu tua yang membuat saya bisa mengajar beberapa materi seperti supply chain, seperti continuous improvement, seperti root cause analysis. Ini semua sebenarnya sumbernya dari ISO. Tetapi bukan hanya menggugurkan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jadi praktisi, saya mulai dari tahun 94. Lalu mulai tahun 2001 saya menjadi manajemen representatif sampai 2012. Nah, yang saya mau sampaikan karena materi yang saya buat ini adalah 159 halaman dan saya ingin Bapak Ibu dapat semuanya, tetapi saya akan mengatur waktu sesuai karena clue-clue pentingnya akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan dari sisi praktisi. Nah, berbagai macam orang menjalankan company, institusi, atau menjalankan sebuah sistem. Bisa jadi awalnya adanya perintah dari top manajemen karena persyaratan pelanggan. Saya punya pengalaman dulu begini. Ketika suatu hari ada kegiatan
audit sertifikasi, karena tahapannya sudah kita jalankan, mulai dari merebut pengakuan dengan melakukan kick off. Lalu di situ kita bangun bagaimana kebijakan, visi, dan misi company untuk 5-10 tahun yang akan datang. Untuk tahun ini apa target yang mesti diterapkan? Karena ini sudah pasti sebagai dashboard yang harus kita jalankan untuk menuju secara bisnis, voice of business, apakah kita capai target tersebut. Nah, pada saat itu, semua klausul sudah kita penuhi. Semua persyaratan sudah kita jalankan, termasuk audit internal dan manajemen review. Saatnya lah pengakuan harus kita dapat. Apa itu? Sertifikasi. Apa yang dikhawatirkan? Bos kita bilang, Surahman, jangan sampai nggak dapat ya. Kita sudah bayar mahal. Orang sudah pada lembur. Termasuk di sini ada training dan edukasi. Jadi kalau kita sudah investasi mahal, ternyata kita tidak dapat sertifikasi, awas saja ya. So, akhirnya kita semua pontang-panting, ada istilah sistem kebut semalam, nggak tidur semalam, semua checklist diduplikasi, kita buat gerakan karang-mengarang, akhirnya tercapai, walaupun ada temuan. Nah, bagus ya ini? Menurut saya bagus. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi budaya itu ada tahapannya, seperti anak kecil belajar jalan. Tetapi suatu hari saya rubah. Karena kalau hanya merebut standar, untuk apa? Kalau hanya kita capai standar, buat apa? Standar itu kan begini filosofinya. Seorang pegawai, ini saya menggunakan bahasa bumi. Karena yang menciptakan benda, yang menciptakan pelayanan itu adalah para pegawai yang di depan. Coba kita perhatikan. Seorang pegawai standar, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, bekerja sesuai standar. Pertanyaannya, kalau orang bekerja sesuai standar, maka hasil kerjanya ya pasti standar, Pak. Kalau hasil kerjanya standar, maka outputnya standar. Kalau outputnya standar, maka company-nya sudah pasti standar, Pak. Kalau company-nya standar, maka profitnya ya standar, Pak. Kalau profitnya standar, lalu gajinya, benefitnya, ya standar juga. Nah, tugas seorang pimpinan di tempat kerja adalah harus membangun super team dengan top management. Membangun sinergitas, bahasanya begitu. Top management sebagai investor. Dia ingin, karena customer-nya beliau adalah para pegawai. Dia nggak mau pegawainya itu susah. Dia nggak mau tidak memenuhi kewajibannya pada pegawai. Saya tahu betul itu. Kalau buat beliau sendiri saja sudah cukup untuk 7 tahun ke depan. Karena beliau adalah ingin membangun negeri. Banyak yang seperti itu. Nah, tugas kita adalah sebagai translator. Tugas kita adalah sebagai fasilitator. Kalau kita manajemen representatif, maka ya jelas ditanya, Surahman, kenapa kita sudah ber-ISO, kita tidak profit? Ya ketawa aja kita. Ya nggak ISO standar, kalau mau dapat profit dari mana? Akhirnya saya pernah bilang waktu itu, Pak, saya ingin kalau ISO sudah didapat, semua sudah terikut, catatan sudah terdokumentasi, orang-orang sudah mulai bekerja sesuai aturan, jalannya aja teratur, tidak boleh melintasi jalur yang dibatasi oleh garis, tidak boleh telepon sambil berjalan. Ini kan kita sedang merubah budaya. Artinya sudah ada kepatuhan teman-teman yang datang dari latar berbeda-beda, masuk ke dalam sebuah company, yang di situ ada rule, ada sistem, variasi sudah mulai kecil. Nah, saya bilang, Pak, ini perlu dibangun agar ada kendaraan untuk meningkatkan profit. Caranya Anda harus lakukan continuous improvement. Di tahun 2015 ini, klausul 10 mengatakan bahwa continuous improvement adalah sebuah klausul wajib. Kata bos saya begini, untuk apa training improvement? Mahal sekali ya. Tidak usah. Begitu. Saya bilang, ini proposal sudah 10 kali saya ajukan. Kenapa kamu tidak setuju? Standar dulu ya. Tidak usah. Mahal sekali bayar. Saya datang lagi. Pak, saya minta Anda tanda tangan saja. Saya mau bisnis trip, kata saya, keluar negeri. Ya sudah. Kalau kamu mau bisnis trip, saya minta tanda tangan kamu saja. Kamu tidak usah bayar. Saya hanya minta tanda tangan kamu sebelum kamu berangkat ke luar negeri. Apalagi Surahman. Kamu ini maunya apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya nggak kerja di sini nggak jadi masalah. Tetapi saya ingin ini harus jalan. Saya bantu Anda. Saya yakini proses negosiasi dengan company, dengan top management, tanda tangan. Tanda tangan. Ya saya memang minta tanda tangannya aja.
Tanda tangan ini saya kasih ke marketing dan purchasing saya minta untuk sebarkan ke supplier saya undang untuk training kegiatan continuous improvement karena ini kewajiban untuk meningkatkan profit. Setelah itu panggil trainer. Kok bukan Suraman aja yang ngajar? Oh, nggak bisa. Ngajar dengan seragam yang sama itu nggak bisa waktu itu. Karena apa? Orang tidak bisa mendengar dengan menggunakan seragam yang sama. Akhirnya terjadi peningkatan dan itu adalah bagian dari continuous improvement yang profit itu diciptakan dari strategi inisiatif. Ini saya tidak paparkan program-program ini adalah garis besar, standar saja. Tetapi intinya memang begini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ber-ISO? Kenapa itu mutu itu penting? Karena kita ini dalam sebuah pertandingan harus bertahan. Ya. Jadi godaan, tantangan, ancaman, datang, silih berganti itu sudah menjadi bahasa umum. Ya, kalau kita bekerja sesuai standar biasa-biasa saja, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi kepuasan pelanggan itu sesuatu yang semestinya. Menurut siapa? Menurut Juran Crosby, menurut Deming, dan menurut Ishikawa. Karena ada must be, ada more is better, dan ada the lighter, istimewa. Ada customer satisfaction, ada customer advocate, ada customer sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, organisasi bidang usaha yang memperhatikan mutu dapat bertahan hidup. Karena di sana ada bagaimana traceability mampu to serve produk, bagaimana menghandling customer complaint, bagaimana Anda memastikan bahwa masalah tidak terulang kembali. Ketika itu diabaikan, ketika Anda tidak memperhatikan komplain pelanggan, bahwa pelanggan sedang sayang dengan kita, maka siap-siap Anda akan ditinggal. Siap-siaplah industri kita tinggal kenang-kenangan. Nah, yang saya mau sampaikan berikutnya begini. Di sini, bentar. Menurut Philip Crosby, Juran Ishikawa, itu bermacam-macam. Tapi intinya sama saja, kesesuaian dengan permintaan pelanggan. Pelanggan tidak selalu benar, tetapi pelanggan itu penting. Ini saya mau sampaikan dengan bahasa saya. Pelanggan itu tidak selalu benar, tetapi pelanggan itu penting. Bukan pelanggan yang salah, kadang-kadang staf kita dikomplain oleh pelanggan, nah ini nggak benar nih pelanggan, manajer yang dulu nggak apa-apa, tapi sekarang manajer yang ini macam-macam aja. Pelanggan itu tidak selalu benar, adek, tapi pelanggan itu penting. Bukan pelanggan yang salah, tetapi Anda yang tidak mengerti gaya pelanggan. Biasanya juga itu bisa terjadi dalam hal memastikan requirement customer. Nah, saya mau sampaikan bahwa ketika bicara tingkat kepuasan pelanggan, ini ada 4. Customer satisfaction, ada delighter, bagaimana pelanggan puas karena mendapatkan lebih dari yang diharapkan. The loyal customer ini biasa-biasalah. Lalu ada advokat. Jadi customer itu membela kita, memperjuangkan kita. Nah, kita posisinya ada di mana? Kita harus tahu itu. Kadang-kadang begini, ada persepsi yang salah Bapak Ibu sekalian. Aduh, kalau kita terapkan manajemen sistem, quality management system, ini nanti mahal sekali dan itu sulit dicapai. Nanti bikin ribet pegawai lah. Bisa jadi mutu hanya dapat dilihat dari hasil kerja. Yang capek itu orang-orang operasional, kata orang operasional. Kalau orang di marketing hanya jualan saja. Jadi kalau bicara mutu, itu tanggung jawab orang operasional. Mutu itu tanggung jawab orang QC. Buat apa kita bayar orang QC? Buat apa ada manajer QC? Tapi kok ternyata banyak masalah komplain. QC kerja apa? Ini sering terjadi di lapangan. Yang aneh begini, saya yang melakukan, misalnya manufacturing atau jasa lah. Saya contoh manufacturing aja. Saya bikin kopi atau saya bikin sebuah produk mobil misalnya. Atau bikin apalah, pertanian, boleh apa saja. Prosesnya saya melakukan. Standar sudah disepakati. Ditandatangani oleh pejabat berwenang. Lalu itu dijalankan. Karena ada terjadi variasi proses, karena faktor fatigue, karena faktor lelah, karena faktor tidak mengerti SOP, karena faktor orang tersebut sengaja ingin membuat kesalahan, apa yang terjadi? Terjadi deviasi dan cost pasti besar. Nah, maka yang dilakukan adalah yang disalahin pejabat penanggung jawab kualitas. Ini kesalahan besar. Wong kamu yang kerja, kamu yang jalanin, kamu yang mengoperasikan, kok yang disalahin departemen lain, ini kayak apa? Berarti ini bukan total. Ini juga sering terjadi. Maka orang-orang yang bekerja di bagian quality, ini seringkali andilau, antara dilema dan galau.
Nah, bicara tentang mutu, orang berbicara bahwa mutu itu produk, padahal mutu itu adalah value for money. Kalau dalam pengadaan 5T, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga. Kalau menurut Pak Juran Crosby Ishikawa adalah quality cost delivery safety. Dan itu bukan hanya tanggung jawab orang quality, tetapi itu tanggung jawab semua orang. Mau bagian apa? Sebutkan. Nggak ada Superman dalam manajemen sistem. Pertempuran juga nggak ada Superman, yang ada super team. Karena perlu strategi. Saya mau gambarkan memang begini. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu punya sistem? Supaya tidak semua orang bekerja menurut semuanya sendiri, karena sistem itu adalah sebuah proses kegiatan meliputi perencanaan. Jika Anda tidak merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Jika Anda salah merencanakan, sama dengan Anda salah merencanakan, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau bicara siklus ISO memang ada di situ bicara tentang kebijakan. Yang kita sebut secara umum adalah dokumen level 1. Dokumen level 1 itu bicaranya adalah satu, company, top management harus komitmen. Ya harus berpikir, company kita dalam 5 tahun ke depan mau dibawa kemana. Maka tahun ini ada strategi yang harus dicapai. Ada visi organisasi. Ya kan? Ada misi organisasi. Lalu ada strategi objektif target yang sering kali sekarang ini kita sebut dengan key performance indicator. Setelah itu ada struktur organisasi. Setelah itu ada tugas dan tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab top management. Minimalnya kayak gitu. Dokumen level 2 kita sebut adalah sebuah aktivitas dalam proses. Apakah yang dilakukan di departemen sendiri atau dilakukan oleh lintas departemen, maka harus ada aturan yang mengatur yang kita sebut dengan dokumen level 2 standar operation prosedur. Kalau proses tidak ada standar bagaimana? Kayak durian Petruk rasanya penuh dengan kejutan. Kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Karena yang terjadi adalah variasi proses. Proses penanamnya tidak terstandarisasi. Lalu siapa yang bikin SOP? Yang bikin SOP itu bukan manajer. Yang bikin SOP itu bukan konsultan. SOP adalah proses terbaik saat ini ditambah critical to quality. Apa sih Pak critical to quality? Nah, ini nanti saya sampaikan. Lalu ada instruksi kerja. Orang menyebut WI. Ada juga orang yang menyebut dengan proses standar. Silakan, apa saja boleh. Tetapi di dokumen level 4 adalah seringkali kita sebut dengan record atau catatan. Kenapa perlu record? Agar sesuatu itu terukur, kita harus speak by data. Data akan dirubah menjadi sebuah informasi. Informasi akan dirubah menjadi sebuah keputusan bisnis. Nggak boleh lagi kita tidak punya data karena ada traceability, mampu telusur produk. Lalu di bawahnya lagi ada apa? Nah, bagaimana menyampaikan sesuatu agar dapat diketahui dengan sekilas pandang. Ini juga bisa, ada orang sebut dengan OPL, one point lesson. Ya, ada sebut poin penting dalam sebuah aktivitas proses. Tantangannya dalam ber-ISO bisa jadi orang yang menjalankan dan mendapatkan tugas sebagai manajemen representatif atau orang yang terlibat dalam tim, apakah dia staff. Pada saat ISO diterapkan, aduh, apalagi ini kerjaan harian aja saya nggak selesaikan. Ini ada tantangan baru harus menyelesaikan kerjaan ISO. Maka biasa untuk membuat ini menjadi sebuah budaya kadang-kadang harus dipaksa. Kalau dipaksa orang akan merasa terpaksa. Setelah terpaksa baru bisa. Setelah bisa baru biasa. Setelah biasa baru jadi budaya. Untuk menjadi budaya itu ada tahapannya dan ini proses belajar. Bagaimana kita tebus lambang-lambang penderitaan. Ya. Jadi yang membuat saya sebagai praktisi dan bisa berbicara terkait dengan beberapa metodologi karena ilmu dasar ini yang saya pakai. Suka nggak suka, enak nggak enak saya jalanin. Ternyata ilmu dasar ini adalah sebuah kepatuhan dan kita bisa kembangkan dari aspek menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Saya gambarkan ini Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kita ber-ISO, kita menerapkan sebuah manajemen sistem, tetapi setiap orang punya arah dan tujuan yang berbeda-beda. Nggak bisa, maka perlu menerap langkah yang sama. Saya tanya, kalau di perusahaan atau institusi ada pemimpin? Ada. Kalau di perusahaan itu ada penumpang? Ada juga. Kalau di perusahaan itu punya tujuan? Punyalah tujuan. Lalu apa bedanya dengan busway? Di Jakarta ini ada busway. Busway itu Transjakarta. Di Bekasi itu ada Patriot juga. Bis Patriot. Busway ini,
Kalau kita perhatikan dengan perusahaan, apa bedanya? Sama-sama punya pemimpin, sama-sama punya penumpang, dan sama-sama punya tujuan. Lalu apa bedanya? Perhatikan saja, ini kalau orang di Jakarta tahu. Kalau orang naik dari Cawang, tiba-tiba bis itu berangkat menuju Pancoran. Ada stasiun Pancoran di situ. Pertanyaannya, ada nggak penumpang yang turun di Pancoran? Wah, ada Pak. Terus lewat lagi Semanggi. Ada nggak penumpang yang turun di Semanggi? Ya, ada Pak, yang naik ada, yang turun juga ada. Naik lagi ke Grogol atau Pomda. Ada nggak yang turun? Ada Pak. Nah, artinya begini, penumpangnya punya tujuan yang berbeda-beda. Dalam menerapkan sistem, ketika semua orang sudah punya tujuan yang berbeda-beda, ini oraiso. Jadi ISO-nya ISO raiso, ISO babat. Nggak bisa. Tugas siapa mempersatukan ini? Tugas top management. Top management ini tugasnya berat, komitmen itu mahal, komitmen itu perlu pengorbanan, komitmen itu perlu investasi. Iya dong. Nggak ada yang berani sama top management. Nggak boleh, kita harus bilang bahwa komitmen itu penting, bukan komat kamit. Derap langkah ke depan ditentukan oleh sebuah kebijakan. Kebijakan itu ada di tangan top management. Jadi kalau Deming, Bapak Deming, Profesor Deming bilang begini, kegagalan dari sebuah organisasi disebabkan oleh 80% oleh top manajemen. Dah, wah, top manajemen marah nih, kok saya yang salah. Tapi Pak Deming yang ngomong begitu, ada bukunya. Kesalahan dari sebuah organisasi 80% disebabkan oleh top manajemen. Bukan menyalahkan, tetapi maksud saya di sini pentingnya sebuah strategi. Yang kedua, semua orang harus bergerak pada arah dan tujuan yang sama. Di sini ada gambar dashboard. Kenapa saya gambar dashboard di sini, Bapak Ibu sekalian? Dashboard ini adalah seandainya ada seorang mengendarai kapal, pesawat, termasuk mengendarai kendaraan roda 4, tiba-tiba masuk jalan tol K. Pesawat tersebut, kapal tersebut, mobil tersebut tidak ada dashboardnya. Lalu, blok berhenti. Ketika berhenti, apa yang Anda lakukan? Buka kap mesin. Pada saat Anda buka kap mesin, apa yang Anda periksa? Pasti ngomongnya begini, mungkin radiatornya, mungkin bahan bakarnya, mungkin temperaturnya, mungkin businya, semuanya serba mungkin. Nggak boleh. Dalam sistem itu tidak boleh. Maka harus ada indikator yang terukur. Itu kuncinya. Oke. Tolong di mute dulu itu. Sudah? Tolong di mute dulu itu. Sudah ya? Baik. Lanjut. Saya gambarkan kenapa kita perlu tim. Di sini tidak ada Superman dalam menjalankan sebuah sistem. Kunci dari keberhasilan. Maka perlu ada agen perubahan. Ada yang menyebut dengan sekretariat ISO. Ada yang menyebut dengan ISO Team. Ada yang menyebut dengan DCC, Document Control Center. Apa saja namanya boleh. Beliaulah yang punya tugas untuk menyatukan ini. Agar apa? Agar semua orang bergerak pada arah dan tujuan yang sama. Jadi, Bapak Ibu sekalian, coba saja. Kalau bicara aturan, itu adalah sesuatu yang sangat indah menurut saya. Dalam training ini, yang saya inginkan adalah Anda punya motivasi untuk menjalankan sebuah aturan, walaupun nanti Anda terjatuh, walaupun Anda nanti tidak bisa capai, walaupun ada problem. Suatu hari ketika audit badan sertifikasi, di tahun kedua, saya berikan informasi kepada tim saya, teman-teman, Pak, kita lembur dong Pak nih Pak. Biasanya, kalau ada audit itu, kita harus ngeprint sono, bikin checklist ini, kita tempel sono, ini perlu waktu kadang-kadang sampai jam 2 malam. Lembur. Hari tahun kedua saya bilang, oh tahun pertama nggak apa-apa. Karena itu dipaksa untuk beradaptasi. Sekarang, tahun kedua. Teman-teman, sebentar lagi minggu depan kita ada sertifikasi. Ya, surveillance audit. Jadi saya perintahkan kepada Anda cuti. Cuti Pak. Iya cuti aja nggak apa-apa. Oh begitu Pak, nanti banyak temuan. Nggak jadi masalah. Nanti banyak problem. Nggak jadi masalah. Saya suka dengan masalah. Wah ini Bapak ini kok begini? Ya, jangan pura-pura bagus. Kalau bagus pura-pura nggak ada arti. Justru ketika badan sertifikasi dibayar mahal untuk melakukan sertifikasi, rohnya adalah beliau bukan mencari kesalahan, beliau bukan balas dendam, beliau bukan ngajarin, tetapi tujuan mengaudit adalah
menemukan opportunity improvement. Ketika temuan itu, apakah temuan tersebut major atau minor, kita harus bilang terima kasih. Disitulah opportunity improvement. Kalau Anda masih menutup-nutupi, bicara manis, nggak ada arti. Nggak boleh. Silakan libur, silakan cuti. Saya bilang begitu. Sehingga pada saat itu kita ingin tahu yang sebenarnya. Bukan pura-pura. Nah ini, kalau pura-pura ISO babat namanya. Tidak boleh. Nah Bapak Ibu sekalian, tantangan dari sebuah penerapan sistem bermacam-macam. Ada juga manajemen bilang, oh ya, kalau kita ber-ISO itu kan bagus, kita punya image bagus di mata stakeholder, di mata pelanggan kita. Lalu kalau kepuasan pelanggan sudah pasti, apalagi customer kita ber-ISO, maka wajib vendornya harus melakukan ISO juga. Yang ketiga adalah, kalau kita sudah terapkan ISO, maka lintas departemen ini akan terintegrasi. Benar. Nah, dalam sistem manajemen mutu, kita tidak lagi berbicara berdasarkan asumsi dan feeling, karena semua berbasis data. Dan di dalamnya ada budaya perbaikan. Kalau kita bicara budaya perbaikan, ini bukan hanya tanggung jawab orang ISO, tetapi kita justru didrive oleh orang ISO agar semua orang melakukan peningkatan. Lalu berikutnya adalah keterlibatan daripada pegawai. Ya, keterlibatan pegawai itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Contoh begini. Hal yang saya sampaikan tadi menurut saya adalah bahasa yang indah. Kalau saya sampaikan hal yang indah-indah saja, nanti ada gap antara harapan dan kenyataan. Oh, Pak Surahman ini ngomongnya indah-indah betul, tetapi dia tidak sampaikan bahwa di dalamnya ada tekukan-tekukan yang dia tidak sampaikan. Saya mau sampaikan tekukan-tekukannya. Ada sesuai efektif, ada sesuai efektif, ada sesuai tidak efektif. Pertanyaannya, apakah kalau Anda menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sudah pasti profit? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Nggak mungkin kita, Pak, kita mau ISO sertifikasi. Kita di ruangan meeting saja ya. Nanti kita copy paste, kita duplikasi dari perusahaan tetangga yang sejenis. Setelah itu kita audit sertifikasi. Boleh aja. Tapi itu nggak benar. Maka yang terjadi adalah kalau Anda mau belajar berenang ya harus nyebur. Lakukan. Apakah itu permintaan dari top manajemen atau inisiatif Anda sebagai orang tengah yang punya mimpi agar industri Anda tidak tinggal kenang-kenangan? Boleh, karena top manajemen itu harus dimanajemeni. Ya, jangan berpikir saya dapat apa ketika Anda menjalankan sistem. Nah, disinilah lambang-lambang penderitaan dimulai. Anda mengundang meeting yang diundang 14 orang, yang datang 2. Lalu Anda langsung breakdown, putus asa. Aduh, ini kok semua orang asik dengan dirinya sendiri. Saya ngundang meeting untuk kick off 15 orang, tetapi yang hadir 2 orang. Nggak dianggap amat, ini saya. Ini lambang-lambang penderitaan. Kalau Anda mampu menyelesaikan ini, naik level. Emang Pak Surahman langsung bagus saja? Enggak juga, saya pernah mengalami hal ini. Masalahnya adalah, saya tahu betul bahwa top manajemen harus tahu sebelum masalah terjadi. Hari pertama gagal saya diomelin. Surahman, kamu mau meeting apa? Mau meeting ISO. Loh, ini berapa orang yang hadir? 2 orang. Kenapa tidak lapor? Oke, saya paham berarti kesalahan saya menyampaikan sesuatu setelah masalah terjadi. Tidak ada arti. Yang kedua, saya rubah. 2 hari sebelum kegiatan meeting, saya kasih datanya ke meja beliau. Izin, lapor. Lapor apa? Ada masalah besar. Masalah apa? Untuk kegiatan besok meeting tanggal 15 kick off itu gagal. Loh, kenapa gagal? Nih, Bapak Erwin, tanggal segini tidak bisa, alasannya ada audit. Staf saya suruh keliling, Pak ini ada undangan, sudah saya email undangannya, Bapak bisa nggak? Kalau bisa checklist, kalau nggak bisa checklist, kan speed data. Kalau bisa contreng, kalau tidak bisa contreng, kasih alasan, tanda tangan. Dah, 2-3 hari sebelum kegiatan dimulai, saya lapor, Pak, acara kita, saya lapor kepada top manajemen, besok ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Gagal. Ini datanya. Tolong bantu saya. Terima kasih Surahman. Bagus ya. Telepon langsung. Erwin, kenapa kamu tidak bisa hadir acara itu? Saya ada audit vendor ya. Tidak penting. Kamu harus Surahman ya. Ini masalah besok sangat penting. Telepon lagi dia. Siapa nih? Bambang. Kenapa kamu tidak bisa? Saya ada bikin PO. Bikin PO nanti saja. Ini dulu. Top management commitment. Kalau ini tidak Anda mainkan, selesai. Terus saya kasih tahu trik-triknya. Jangan pakai bahasa yang indah.
Semua masalah itu adalah peluang perbaikan kalau Anda lakukan sesuatu dengan cara yang baik. Komitmen manajemen yang bagaimana? Karena masalahnya adalah beliau tidak dapat laporan. Itu yang sering terjadi. Sehingga kita yang salah. Apalagi kita nyebut kata Pak Bambang. Kata Pak Bambang. You harus bicara dengan data. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya bilang bahwa supervisor, manajer, GM itu adalah sebuah jabatan yang bukan pemberian. Itu lambang-lambang penderitaan. Anda juga sama ketika mendapatkan manajemen sistem mutu. Ada juga yang ngomong begini, udahlah, yang penting kan lancar. ISO itu sama aja. Dari dulu juga kita nggak ber-ISO, perusahaan kita buktinya bisa kasih bonus kok. Bisa jadi. Nah, sistem manajemen ISO itu adalah sesuatu standar internasional yang paling terkenal. Lalu, ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tak terhitung jumlahnya banyak, lebih dari 150 negara. Selanjutnya, standar sistem manajemen mutu itu berfokus pada pelanggan. Benar, bukan hanya pelanggan eksternal, tapi stakeholder, pemangku kepentingan, termasuk pelanggan internal. Ya, next process is your customer. Sistem ISO berbicara bagaimana kontrol proses bisnis. Perusahaan terus meningkatkan. Semalam saya kira-kira ngomong apa nih, kalau ngomong kopi Nora juga. Oke, saya ngomong, saya ambil gambar dari YouTube, dari Google, padi, saya tempel. Apa artinya? Kita seringkali bicara, oh nasi ini enak sekali nih, nasi ini. Tetapi kalau kita tanya, tolong kau ceritakan bagaimana nasi itu bisa ada di piring dan kau katakan indah dan nikmat. Bagaimana prosesnya? Oh iya, pertama nyangkul dulu. Ada nggak critical to quality ketika nyangkul? Ada, Pak. Lalu yang kedua, nandur. Ada nggak critical to quality? Tanya petani. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Ketika Anda langgar, selesai. Itu critical to quality. Terukur nggak? Harusnya terukur. Nggak boleh pakai kira-kira. Tidak boleh pakai piring. Setelah itu, kayak nanam durian. Nanam durian itu di Thailand. Jadi yang pertama, bibitnya terstandarisasi. Jarak antara pohonnya terstandarisasi. Kelembaban tanahnya diukur. Ya kan? Lalu di situ juga ada pemupukannya juga diatur dan diukur. Itu semua standar. Kita tidak boleh bicara kontrol hasil, itu memang harus dilakukan. Tetapi jauh lebih bagus kita mengerti apa yang disebut kritikal dan kita harus kontrol itu. Oke. Dokumen mutu lebih baik. Yes. Semua harus terdokumentasi karena di sana ada traceability, mampu telusur produk, dan dokumentasi itu ada dokumen kontrol, ada valid dokumen. Jangan sampai dokumen kita yang kritikal, yang di sini adalah secret dokumen, tiba-tiba besok ada di tukang pasar bungkus cabai. Ini bisa terjadi. Dokumen ada validasi, ada expired atau kadaluarsa, ada original dokumen. Ada distribusi 1, distribusi 2, kemana saja ini yang harus tahu. Ada penarikan, ini harus dikontrol. Nah ini bagusnya ISO. Jadi ada satu pintu yang mengendalikan penomoran dokumen, juga penarikan, pendistribusian, ada validasi, ada uncontrol, dokumen tidak dikontrol, ada di situ ada dokumen sangat penting. Nah, jadi dari sisi dokumentasi begitu. Keuntungan berikutnya adalah pengendalian mutu secara sistematis. Bukan hanya tanggung jawab orang quality, tetapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab semua orang. Kepercayaan timbul karena pelanggan melihat bahwa kegiatan pemenuhan persyaratan-persyaratan dikelola secara baik dan memadai. Kemudian akan berkembang menjadi hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berlangsung lama. Vendornya dibilang, vendor, kamu harus terapkan ISO ya. Ini requirement karena dalam checklist audit dari badan sertifikasi. Saya juga ditanya, apakah vendor kamu yang 10 vendor itu sudah menerapkan sistem manajemen mutu, dan vendor itu vendor kritikal. Ketika barang tersebut ada masalah di vendor, maka proses kamu berhenti. Kamu harus wajibkan beliau-beliau itu, perusahaan di bawah Anda itu harus menerapkan sistem manajemen mutu. Benchmark-nya kemana? Benchmark-nya ke kamu. Karena vendor adalah kepanjangan dari bisnis kita, maka hanya pengelolaannya saja yang berbeda. Membangun vendor itu bagian dari kewajiban. Itu terjemahan lebih dalamnya. Keuntungan yang ketujuh adalah disiplin. Setiap catatan harus jelas, mudah dibaca, jangan pakai jargon-jargon, jangan pakai istilah-istilah yang karyawan
teman-teman di operation nggak ngerti, hindari, clear saja. Berikutnya, setiap ketidaksesuaian dapat dideteksi lebih awal agar tidak muncul masalah yang sama. Tidak boleh masalah yang sama terulang kembali. Masalah tidak tuntas, masalah terjadi lagi, masalah berulang. Ini kan bahasa yang indah, tapi kalau you tidak menggunakan tools yang tepat, ya tetap saja akan terjadi lagi. Ini kan klausul. Klausul nggak jadi apa-apa kalau Anda tidak masuk terjun berenang. Kalau belajar berenang ya harus terjun lah, tidak bisa anak teori-teori begini. Nah, biasanya pendapat umum tentang sistem, aduh, ini sekarang saya setiap sesuatu kegiatan harus ditulis, sehingga ruangan gerak saya terbatas. Ya, yang namanya sistem ini udah pasti bikin ribet lah. Semuanya diatur, semuanya dikontrol, pakai ada audit segala lagi. Wih, yang audit juga junior. Saya sudah 10 tahun kerja di sini, dia kan baru 2 tahun. Ngapain ngauditin saya? Memang dia lebih jago dari saya. Ini juga bisa terjadi. Jenuh. Yang selanjutnya adalah, itu kan kuno. Nggak ada ISO juga buktinya kita jalan. Nah, banyak sekali persepsi yang muncul. Maka seorang DCC, ya, maka sekarang MR itu adalah nempel di semua lini organisasi, di semua departemen, dan ini menjadi tanggung jawab semua orang. Jangan ditumpukan kepada satu orang, nggak bisa jalan. Untuk apa ISO? Jelas permintaan pelanggan, brand image oke, marketing tool termasuk initial public offering. Ada juga yang ikut-ikutan tren aja. Maka kalau kita bicara secara utuh, apa itu sistem? Sistem itu adalah arahan baku yang disusun untuk membantu seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan tanpa kesalahan. Maka bahasanya adalah minimumkan variasi. Saya gambarkan di sini ada fishbone. Fishbone itu artinya apa? Anda harus menemukan ada yang disebut strategi inisiatif. Strategi apa yang saya capai untuk mendapatkan performa kerja yang lebih bagus. Di sana ada, kalau Anda industri ya ada material, ada metode, ada mesin, ada material. Oke. Kalau Anda bisnis jasa ya sama saja. Pada proses 1 daftar, proses kedua adalah diperiksa, proses keempat dipanggil, proses ketujuh tanda tangan. Ini kan proses. Tapi kalau dari sisi produk, material, mesin, metode, manusia, lingkungan, tambahkan lagi. Nah, kalau saya ingin sukses, suksesnya adalah bagaimana menurunkan rasio komplain dari 0,01 saya turunkan menjadi 0,01. Apa yang saya lakukan ini? Oh, dari manusia, saya melakukan ini strategi. Membangun skill development, meningkatkan motivasi. Karena bukan masalah kemampuan ini, masalah motivasi. Maka saya harus bangun kesigapan. Dari mesin, saya tingkatkan kapabilitas mesin. Ya, itu strategi. Nah, maka ada istilah, kalau kita mau menembak, bagaimana menembak tepat sasaran, presisi dan akurasi. Ada 30 peluru. 30 peluru itu ada di titik center. Ini yang disebut dengan presisi dan akurasi. Tapi, teman-teman juga Bapak Ibu sekalian harus melihat bahwa bisa jadi kondisinya adalah pelurunya ada di sini, 30-30-nya. Ini artinya dia presisi, tapi tidak akurasi. Yang lebih berbahaya, acak-acakan bahasa buminya. Kenapa? 30 peluru diberikan, ditembak, jedor. Kenapa ini? Sudah tidak presisi dan tidak akurasi. Itu maksudnya. Maka tugas kita, setiap orang yang bekerja harus mengerti tentang proses, harus mengerti tentang kritikal, dan memperkecil variasi. Itu ada gambar sepeda motor. Parkirannya, kalau dimasukin sepeda motor, aman nggak? Aman, Pak. Nggak kesenggol? Enggak lah. Kenapa? Nah, ini cukup lega. Batas kiri, batas kanannya lega, Pak. Kalau misalnya motor, oke, itu ada bis, penyebut karyawan. Bagaimana kalau bis itu kita masukkan di situ? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Mentok, Pak. Itu yang disebut dengan variasi. Ya, maka tugas kita adalah memperkecil variasi. Nah, jadi dari sisi proses, setiap anggota memberikan feedback terhadap draft standar baru. Kelompok kerja menyiapkan draft standar. Ini dalam konteksnya, bukan tugas konsultan, bukan tugas manajer, tetapi draft dibangun oleh tim. Komite teknis atau ISO team membentuk kelompok kerja. Setiap standar sistem manajemen,
Jadi diajukan secara periodik. Karena ketika bicara standar, dan standar itu tidak pernah berubah, maka kuburan, Pak. Standar itu harus dinamis, standar itu harus berubah. Ketika dia tidak berubah, maka itu bukan SOP, bukan standar. Ya, maka selalu harus ada. Karena begini definisinya menurut saya. Proses terbaik saat ini ditambah critical to quality. Pertanyaannya, apakah ini sudah yang terbaik? Jawabannya pasti belum sih, Pak. Kemarin SOP kita sudah dirubah sebulan yang lalu. Kenapa? Iya, Pak, untuk meminimais terjadinya cracking. Bagus. Apa tindakannya? Sekarang digunakan metode ini alatnya diganti pakai chip. Bagus. Sekarang, apakah ini sudah yang terbaik? Jawabannya pasti belum. Kenapa? Kecepatannya, Pak. Lead time prosesnya, Pak. Ada lagi masalah packing lama. Macam-macam itu masalah yang terjadi. Maka analisa lagi, perbaiki lagi, ganjel lagi. Jadi kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini standar saja. Ini. Jadi seperti sebuah pertandingan tanpa garis finish, ketika voice of business top management bilang, harus tingkatkanlah profit kita. Proses itu harus diperbagus, ditingkatkan. Tahun 2001, ya 2020 ya, 2021 besok, tahun depan. Harus lebih bagus ya. Oke. Nah, bagaimana ini? Ya harus dipacu, diputar. Ada fase plan, do, check, action. Ini ilmunya Tuan Deming dan Ishikawa. Lalu, ketika dia sudah diputar dengan strategi baru, dengan cara-cara baru, semua orang melakukan strategi inisiatif, mulai dari departemen, section, ada individu, bergerak pada arah dan tujuan yang sama. Dia nggak pakai cara B lagi, karena dia punya target A, Pak. Kalau dia punya target A, ya harus pakai cara A lah. Kadang-kadang sudah targetnya A, masih pakai cara B. Ini nggak bakalan berhasil. Kok targetnya A, cara kerjanya B? Nggak bakalan berhasil. Oke lah, ternyata tercapai. Kalau tercapai, bagaimana supaya nggak turun? Diganjel. Ganjelnya apa? Ganjel itulah SOP, Bapak Ibu sekalian. Nah, SOP itu adalah ganjel sebenarnya. Untuk meningkatkan, diputar lagi, diganjel lagi. Begitu seninya. Toolsnya boleh pakai apa saja, mau pakai Six Sigma, mau pakai Lean Six Sigma, mau pakai 5S, mau pakai autonomous maintenance, mau pakai TPM, mau pakai bisnis strategi yang lain seperti Canvas System, silakan. Nah, ini bahasa standar. Jadi International Organization for Standardization, IOS, berbasis di Jenewa, memiliki 160 anggota. Udah, ini nggak usah dibahas, baca aja. Lanjut, standar ini memberikan pedoman bagi perusahaan. Udah tahu. Seri standar ISO 9001, 9015, 9001, ada 9000, 2015. Ini cakupan-cakupannya. Nanti saya bicara sejarah. Perusahaan harus mempunyai standar sistem operasional yang jelas. Karena bisa membantu karyawan untuk bekerja dengan output mutu yang baik. Nah, ini tujuannya. Yang kedua, karyawan yang bekerja harus kompeten. Apa tuh kompeten? Dia punya skill, dia juga punya pengetahuan, kompeten, teruji. Ya, yang menguji adalah orang yang juga punya kompetensi. Bukan sekedar diberikan, cepatlah, ini karyawan urgent sekali. Kita ini ada produksi banyak. Jadi karyawannya belum ada. Ketika karyawan datang langsung dijebret, udahlah. Trainingnya nanti saja, yang penting kerja dulu. Atas si bagian produksi, nggak boleh nih. Dampaknya luar biasa, akan terjadi variasi proses, termasuk bisa jadi masalah hazard, masalah fatality, masalah breakdown, masalah safety. Maksudnya begitu. Jadi harus kompeten. Karena akibat adanya pekerja yang dilakukan oleh karyawan yang tidak kompeten adalah risiko. Ada financial risk. Jadi risiko finansial, ada risiko proses, ada risiko customer. Ya kan? Ada risiko finansial. Ini risiko-risiko semua, termasuk risiko customer. Instruktur yang dimiliki, infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan, gedung, mesin, peralatan kerja, termasuk sistem harus memadai untuk menghindari output yang kurang baik akibat kurang memadai fasiliti tersebut. Kita punya mesin, kita punya orang, kita punya peralatan yang bagus. Buat apa kalau kita tidak punya customer? Selesai. Nah, jadi ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu. Jadi oleh karena itu seringkali disebut dengan QMS. Jadi tulisannya
2015 menunjukkan tahun revisi. Kenapa 2015? Kenapa 2008? Itu menunjukkan tahun revisi gambaran saja. Nah, kalau bicara evolusinya begini. Tahun 9187, ini ngomongin lebih konsen kepada prosedur. Tahun 94 ISO 9001 94 adalah preventive action. 9001 2000 proses approach atau PDCA. 9001 2008 sama. 9001 2015 ini ada dua, ada risk and opportunity. Jadi improvement wajib. Yang kedua adalah ada risk management. Yang ketiga ada aturan-aturan terkait dengan manajemen representatif melekat pada semua departemen. Jadi manfaatnya yang saya sampaikan adalah standar ini diakui oleh dunia, meningkatkan kepercayaan, oke lah ya, meningkatkan produktivitas, memberikan sarana komunikasi antara manajemen dan karyawan. Pada saat manajemen meeting, mereview apa yang dilakukan kemarin, si leader, pemimpin lini kerja dalam sebuah operasi, punya kewajiban untuk mereview, ada daily, ada monthly, harian, mingguan, bulanan. Harian dia tanya, teman-teman, apa yang kamu lakukan kemarin? Apa masalah yang terjadi? Dan apa yang akan kamu lakukan besok? Kalau dia tidak melakukan itu, dia nggak bisa lapor ke pimpinannya, si supervisor. Supervisor nggak lakukan laporan ke manajemen. Karena operator itu setiap hari. Supervisor itu laporannya mingguan. Manajer itu bulanan, namanya manajemen review. Jadi memang terstruktur. Yang diomongin oleh supervisor dan operator di bawah adalah bagaimana mencapai target harian. Supervisor bagaimana menjadi pembantu karena tugas dia mensupport operation ada di bawahnya agar proses bisa lebih cepat, lebih baik, lebih mudah. Si manajer tugasnya adalah membangun strategi ide-ide baru karena dia dibayar mahal untuk membangun strategi. Yang biasanya kita sebut dengan inovasi. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang secara sistematis harus bersama-sama. Dan setiap orang secara hierarki harus mengerti perannya masing-masing. Biasanya di lapangan pengalaman saya waktu jadi operator, waktu jadi leader, saya ngomong begini, ini supervisor ini kerjanya enak-enakan minta laporan terus. Saya yang pontang-panting di bawah, kalau salah saya diomelin, checklist saya, audit saya, 5S saya, maintenance saya, cleaning saya, inspeksi saya, kerjanya apa dia? Itu si operator. Pada saat dia naik jabatan jadi seorang supervisor, ya ternyata nggak sanggup juga. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Ya, dia bekerja melalui tangan-tangan orang lain, ini kan lebih leadership. Di atasnya ada manajer. Manajer juga kerjanya ternyata dari pagi sampai sore koordinasi terus, meeting terus, karena dia harus tahu dari A sampai Z, dari ujung supply chain sampai dengan pelanggan apa yang terjadi, dan harus akurat. Dan dia harus berpikir tentang strategi terkait dengan cost saving, terkait dengan bagaimana menciptakan benefit company. Ini ada di sini semua continuous improvement. Nah, tujuannya adalah mulia. Bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Jadi nanti kalau ini tumbuh dan berkembang ukurannya begini, bos. Ya, perusahaan kita kan kalanya 500 orang nih, 400 orang. Iya. Gimana? Turnya jangan ke Ancol melulu lah, saya usulkan. Cobalah kita bawa ke puncak. Nanti jalan-jalannya itu satu keluarganya diajak. Terus di sini nanti paginya ke Taman Safari. Kita nginep di sini lah semua. Ada barbecue. Kalau dikasih, alhamdulillah. Ini berarti perusahaan Anda profit. Jangan bicara, kalau Surahman kalau ngajuin pasti dikasih itu dia. Dia anak sayangan. Bukan itu. Karena kondisinya company profit. Bapak Ibu sekalian. Maka negosiasi itu dilakukan ketika dalam company profit dan itu tugas kita. Oke. Tahapannya bagaimana sih Pak? Kalau kita mau ber-ISO, nih saya berbicara kepada UKMK ya barangkali. Semoga bermanfaat ini. Pertama, Anda harus tahu tentang gap antara harapan dan kenyataan. Kita kan punya klausul ini. Klausulnya Anda baca. Setelah klausul Anda baca, Anda bandingkan dengan implementasi yang ada di lapangan. Oh Pak, ini udah Pak. Oh ternyata yang customer saya kemarin nyuruh saya ini ternyata di klausul 8 ya. Oh yang kemarin saya disuruh improvement ternyata di klausul 10. Ya Pak, ini sudah. Anda tinggal lihat gap-nya saja. Tapi kalau memang belum sama sekali, ya tinggal dilihat berapa gap-nya. Jadi energinya nggak habis. Tapi industri saat ini saya yakin ada beberapa yang sudah dijalankan. Pak, kita sudah punya Pak kebijakan mutu. Ya sudah. Mana lagi yang belum? Dicek. Ini asesmen pertama kali. Yang kedua, melakukan pelatihan. Pak, pelatihan, training ini jadi tempat bermain-main. Pak, nggak bisa. Pelatihan ini penting karena kita bukan pabrik, tetapi tidak ubahnya pabrik manusia. Itu kata si Konosuke Matsushita.
Lalu kata si Stanley Stiatmaja juga bilang begitu. Sama. Kalau kita sudah berhenti membangun generasi penerus, maka kita akan krisis kepemimpinan. Selesai. You berhenti membangun manusia, selesai perusahaan Anda. Nggak bisa. Kalau trainingnya nggak jalan itu karena trainernya yang nggak bagus. Kalau trainingnya nggak jalan itu karena penyelenggaranya yang nggak bagus. Atau ada dosa keturunan. Ini saya kasih tahu aja. Dosa keturunan, main-main. Nggak bisa itu. Yang keempat, implementasi sistem, ya, dokumen perusahaan sesuai dengan ISO. Ini penting. Proses audit itu bukan ajang mencari kesalahan. Dan tinjauan manajemen ISO, ini terapkanlah. Lalu sertifikasi, cuma 6, gampang banget. Tapi harus Anda lakukan satu persatu. Nanti di sini ada masalah. Kalau saya senang nih, di sini lu ada masalah, di sini ada masalah, di sini ada masalah, di sini ada masalah. Lu tebus tuh lambang-lambang penderitaan. Ini akan meningkatkan kamu menjadi orang kelas 1. Coba dilihat berapa banyak MR yang menjadi pimpinan di tempat kerja. Jalankan itu semua. Nggak dihargai, nggak jadi masalah. Tapi secara pribadi kita akan meningkatkan performa diri kita sendiri. Dan sudah pasti, kita nggak tahu apakah kita bagus atau enggak. Yang penting kita nggak boleh menilai diri kita. Tetapi orang lain yang melihat itu. Karena biasanya di dalam company, Anda disebut bagus, nanti kalau sudah meninggalkan tempat tersebut, oh iya, ya dulu dia ini foundingnya ini bagus sekali, sekarang nggak ada, dia berantakan, udah, nggak usah. Anda harus jalankan ini. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau menerapkan ISO itu susah nggak? Gampang, mudah. Kalau Anda berpikir mudah, ya mudah. Kalau Anda berpikir susah, ya susah. Nah, maka dalam penerapan ISO itu, beradaptasi dengan dunia yang berubah. Menyediakan pendekatan terpadu terhadap manajemen organisasi, mencerminkan lingkungan yang semakin kompleks, menyediakan pendekatan yang terpadu terhadap manajemen organisasi, menyediakan landasan dan konsisten terhadap manajemen organisasi, dan seterusnya, ya, untuk masa depan dan seterusnya. Nah, jadi ada 10. Pertama, ruang lingkup. Yang kedua, acuan normatif. Yang ketiga adalah istilah dan definisi. Yang keempat adalah organisasi dan konteksnya. Ada kepemimpinan leadership di sini, ada perencanaan, ada dukungan, ada operasi, ada evaluasi kerja, ada continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Ini ada detailnya lagi. Nanti saya buka itu klausulnya. Dan semua breakdown-nya ada. Oke. Jadi konteks organisasi adalah memahami organisasi dan konteksnya. Memahami kebutuhan dan harapan pihak pelanggan. Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu dan sistem manajemen proses. Jadi komitmen ini bukan commit. Komitmen itu adalah menyiapkan facility, menyiapkan investasi, menyiapkan waktu. Jangan sampai kita nggak kasih waktu. Termasuk, nggak usah ngomongin ISO lah. Yang paling dasar aja 5S. 5S ini apa sih? Seri. Bukan bersih-bersih, bukan rapi-rapi. Bukan 17 Agustusan, tapi ini komitmen manajemen. Dipaksa. Cara maksanya apa? Manajemen menyiapkan waktu 15 menit atau 10 menit setiap hari Jumat, orang harus bersih-bersih. Karena kalau bersih-bersih sendiri jadi orang stres dia, disangkain orang gila. Maka supaya enggak gila, harus semuanya melakukan ini. Ini kan komitmen. Gerakan, jumsi. Itu komitmen. Bagaimana dengan komitmen manajemen puncak? Ada biaya nggak? Ada Pak, biaya training. Bukan hanya biaya trainernya, tapi ada waktu yang kita sisihkan untuk orang-orang tersebut tidak bekerja. 1 jamnya manajer dapat duit. Kalau manajemen hitung-hitungan, sudah pasti itu adalah investasi. Jangan dibilang biaya, jangan dibilang cost. Lalu membentuk tim. Membentuk tim ini adalah orang-orang yang punya kemampuan yang tinggi, minimal motivasinya tinggi, dikumpulkan perwakilan dari setiap departemen untuk pekerjaan, proyek, pencapaian ISO. Mulai dari program kesadaran ada pelatihan. Mau dilakukan di internal nggak apa-apa. Memeriksa identifikasi dan kondisi saat ini tadi. Melakukan ruang lingkup organisasi dan seterusnya sampai dengan audit badan sertifikasi. Ya kan? Walaupun aduh Pak, udahlah. Saya lihat juga begini, saya sering melihat kok orang ini kok sudah ber-ISO tapi tempat-tempat kerjanya berantakan. Ini apa ini ISO-nya? Ada nggak? Ada. Kok perusahaan ini sudah ber-ISO, tapi kok nggak profit ya? Kenapa? Ada apa yang salah? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati, komitmen manajemen mengkomunikasikan kepada organisasi. Pentingnya memenuhi kepuasan pelanggan.
Saya mau sampaikan bahasa buminya begini, suatu hari saya sebagai seorang department manager di sebuah perusahaan, saya bilang kepada tim saya, nanti jam 3 sore, saya ikut dalam meeting itu. Ya, Bapak-bapak, tim saya akan hadir. Wah, senang itu. Asik, ada Pak Suraman. Walaupun dia nggak ngomong. Asik ini katanya ada Pak Suraman. Kosen bener ini orang. Dia nggak ngomong. Akhirnya, pada jam yang sama, jam 3 ada supplier datang. Ya kan? Penting juga. Saya mau pilih mana, sementara badannya saya sama. Tetapi, saya bilang, Pak, kita nggak bisa lama-lama. 10 menit aja. Ini penting sekali. Saya harus lari ke sini, walaupun jauh. Karena ini penting sekali. Ini perlu komitmen saya. Kalau sampai saya tidak hadir di sini, selesai. Dia duduk manis, ngopi-ngopi aja. Tetapi nggak tahu rohnya kemana. Pentingnya kehadiran Anda sebagai seorang pimpinan. Salah satu komitmen dari manajemen. Menentukan kebijakan mutu organisasi. Memastikan bahwa sasaran mutu diterapkan. Memastikan ketersediaan sumber daya. Menunjuk perwakilan manajemen atau manajemen representatif. Ya, melakukan tinjauan manajemen review. Manajemen puncak, Pak, kalau pada saat manajemen review bagaimana kalau masih baru-baru? Orang-orang itu nggak bisa laporan itu, jabatannya aja manajer, tapi laporan itu nggak bisa, nggak jadi masalah. Bagaimana pengalaman waktu Bapak jadi praktisi di lapangan? Pak Erwin, Bapak presentasi besok, saya bantuin ya. Oke, bantuin. Ridwan sini, bantuin. Presentasi Pak, ini caranya begini. Oke, sini, saya bantuin. Presentasi, oke. Tampil di top manajemen review. Yes! Terpukau top manajemen. Kata top manajemen, mantap. Randu, bagus. Katanya. Besok, orang-orang itu nyari saya. Iyalah pasti. Kan dia punya kemampuan yang belum sama. Supaya terpukau lagi kan dia nyari saya. Artinya, di sini kita sedang melakukan seni mengelola manusia. Bantuin nggak? Bantuin aja. Emang tugas kita bagusin orang, ngapain kita hitung-hitungan? Biarin aja dia bagus. Oh dia bagus juga, kita juga akan bagus juga. Bantuin. Ketika dibantu semua, bagus semua. Suatu hari, ini gimana ini udah 3 kali bantuin. Saya bilang, kamu belajarlah. Pada saat itu ada kerjaan yang mendesak, saya nggak ada di situ. Apa yang terjadi? Presentasi, laporannya nggak siap. Diomelin dia. Kenapa kamu tidak ada laporan? Gemeter kan? Akhirnya dengan begitu berubah. Inilah seni dalam memanajemen manusia. Bahwa bukan hanya pimpinan, bukan hanya bawahan, tapi juga lintas bagian. Di sini peran dari manajemen representatif. Ada kebijakan. Siap. Ini apa ya? Waktu kita tinggal 7 menit lagi untuk pemaparannya. Saya catat di sini 14.20. Iya betul. Iya betul ya. Menit lagi. Iya betul. Di jam saya masih. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, saya nggak sampaikan semua. Memang materi kita ada 159. Saya sudah atur ini semua. Jadi saya sampaikan tip and triknya. Jadi di sini bicara tentang dokumentasi memang harus dipahami. Contoh ini ada satu perusahaan. Di sini juga bentuk dari komitmen manajemen bagaimana membuat kebijakan mutu, bagaimana membangun komitmen. Ini contohnya saja. Sasarannya juga penting. Konsisten dengan kebijakan. Lalu bagaimana struktur tingkat tinggi. Jadi ada aneks XL di sini, persyaratan eksplisit. Lalu di sini ada kurang penekanan pada dokumen. Jadi peningkatan penerapan untuk layanan ini adalah bagaimana perubahan dari 2008 ke 2015. Apanya yang berubah? Kalau dari general requirement ini ada quality management system. Ada 4,1 atau 4.1 organization. Ini adalah perubahan-perubahan yang dari 2008 ke 2015. Ini juga sama. Dari 2008 ke 2015. Nah, memahami struktur tingkat tinggi dan terminologi. Jadi, konsistensi dan keselarasan dari semua standar sistem. Nah, ini klausulnya nih, banyak sekali. Nah, di dalam slide nanti yang Bapak-Bapak terima itu, ini ada semua. Dari mulai klausul ruang lingkup sampai dengan 10 nih, ada 10 nih. 10.02. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Ini nanti ada semua dan ada di slide ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bentuk lisan, jadi harus menunjukkan persyaratan, menunjukkan rekomendasi. Dasar dari standar adalah PDCA, Plan Do Check Action. Jadi siklus PDCA itu adalah siklus bagaimana kita membuat sebuah rencana, melakukan aktivitas, dan cek serta action. Nah ini ada prinsip manajemen mutu yang baku, ada 8 hubungan di sini saling menguntungkan, lalu
dari mulai fokus pelanggan. Nah, ini pendekatan proses. Jadi mulai dari sales sampai dengan proses, sampai dengan desain, sampai dengan bagaimana barang tersebut sampai ke tangan pelanggan. Jadi pendekatan proses ini penting, memahami konsistensi dalam persyaratan, ada pendekatan proses di sini, ada sourcing-nya, input-nya, aktivitasnya, apa yang dilakukan, lalu output dari kegiatan tersebut, lalu setelah itu sampai dengan penerimaan output dari pelanggan. Nah, PDCA, pendekatan PDCA adalah bagian dari bagaimana membangun strategi inisiatif agar semua masalah bisa datang dari voice of business, bisa dari proses yang terjadi, tetapi PDCA dalam ISO mulai dari perencanaan tadi, komitmen manajemen, merencanakan sebuah sampai dengan mendapatkan sertifikasi. Nah, ini model SSM dari organisasi dan konteksnya, yang ke dukungan operasi, ada operasi evaluasi kinerja, dan seterusnya. Ini adalah model dari SSM. Terkait dengan risiko yang wajib dalam ISO 9001-2015, ini adalah risiko adalah pengaruh ketidakpastian. Sering dinyatakan dalam kombinasi. Ada efek yang menjadi positif dan ada efek yang menjadi negatif. Jadi, klausul-klausul ini penting karena ini adalah aturan dasar yang harus kita penuhi. Ini adalah contoh identifikasi dan persyaratan dari ISO 9001 dan 2015. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan, karena memang dibatasi waktu, tetapi tidak mungkin semuanya saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada gap analisis. Nah, bagaimana cara menerapkan ISO untuk implementasi? Pertama adalah nilai gap analisis. Lihat dulu kondisi kita sekarang seperti apa, terukur. Setelah itu melakukan pelatihan. Nah, yang ketiga, upayakan pengembangan sistem dan dokumentasi perusahaan. Yang keempat, implementasi dan dokumentasi perusahaan sesuai dengan persyaratan. Audit internal tentunya. Jadi harus ada orang yang dipercaya untuk menjadi auditor internal yang terlatih. Setelah itu laksanakan audit tersebut. Lalu terakhir adalah sertifikasi company. Itu saja barangkali yang saya sampaikan dari 159 lembar, tapi saya hide 70 lembar tentunya. Jadi terima kasih dari yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya bersyukur, bangga, mohon maaf dalam penyampaian barangkali terlalu bersemangat, karena memang semangat itu modal kita bersama untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.